juga diamanai sebagai Direktur Bimbel Revolusi Cerdas 2019 sampai sekarang. Dan untuk saat ini beliau juga sangat progresif menjadi founder komunitas muda bertanggung jawab Indonesia Creative Writer dan Bunda Produktif. Baiklah, mungkin untuk pembukaan ta'arufannya sama beliau cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi keilmuan yang luar biasa dengan tema perjalanan menuju halal. Nah, untuk materi kali ini kita akan banyak mempelajari tentang anasir-anasir pernikahan ya, ataupun dinamika menjelang pernikahan dan juga hukumnya berdasarkan hukum Islam itu yang seperti apa. Dan langsung saja, mari kita sambut ya pemateri kita dan kita simak terlebih dahulu. Untuk peserta mohon maaf suaranya di mute terlebih dahulu. Dan baiklah, langsung saja kita simak materi dari pemateri. Kepada Mbak Desi Dwi Ratnasari, kami persilakan. Saya ulangi, kepada pemateri, Mbak Desi Dwi Ratnasari, kami persilakan untuk memasuki ruang Zoom. Untuk peserta mohon maaf, suaranya di mute terlebih dahulu ya. Dan kepada pemateri, kami persilakan untuk memasuki ruang Zoom. Materi akan disampaikan selama kurang lebih 30-40 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 30 menit hingga nanti menjelang azan asyar. Langsung saja kepada pemateri, mungkin belum memasuki Zoom ya. Panitia mohon dicek untuk pemateri agar segera memasuki kajian. Baiklah, sambil menunggu pemateri ya teman-teman, mungkin kita bisa sedikit memberikan bocoran, yaitu tentang tujuan adanya kajian seperti ini. Mungkin dari sekian ratus peserta yang ada di Zoom kali ini, itu pada jomblo atau OTW menuju tidak jomblo. Jangan sepaneng ya. Semoga dengan adanya kajian seperti ini, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga dapat relasi. Selain relasi, mungkin teman-teman yang masih single ini bisa menemukan jodohnya seperti itu. Dan kepada teman-teman yang masih tidak unmute ya, mohon di mute terlebih dahulu karena saya masih mendengar bisikan-bisikan bisikan-bisikan calon. Astagfirullah, ini saya oh iya. Yeah. Baiklah, dapat kabar dari panitia. Pemateri sedang riweh ngurusin anak. Luar biasa. Tapi memang menjadi perempuan itu luar biasa sekali ya. Terkhusus untuk Mbak Desi ini. Beliau itu bisa disebut sebagai ibu produktif. Karena apa? Anaknya tuh masih kecil ya, teman-teman yang mungkin belum begitu mengenal beliau. Jadi beliau itu belum lama menikah, kemudian belum lama mempunyai anak, dan anaknya tuh sekarang masih mengurus anak, kemudian mengurus rumah tangga, mengurus suami, belum lagi dia itu memiliki usaha dan juga bimbel seperti itu. Dia masih bisa untuk meluangkan waktu memberikan ilmu kepada kita semua. Jadi luar biasa sekali saat baiklah ya, siap panitia, semangat ya panitia. Baiklah, jadi ketika berbicara tentang ibu produktif itu saya jadi teringat dengan tokoh-tokoh muslimah Nusantara ya. Mungkin teman-teman baiklah, mungkin teman-teman
Mbak Masyitoh dari Sukoharjo, mohon untuk menonaktifkan kamera terlebih dahulu ya. Iya, kami tunggu. Iya, terima kasih. Jadi langsung saja lanjut cerita teman-teman. Jadi Muslimah Nusantara itu dulu juga memiliki sosok perempuan yang hebat. Salah satunya itu ada Cut Nyadin. Jadi beliau itu selain menjadi ibu di rumah tangganya, beliau juga seorang panglima perang dan juga siasator di dalam peperangan. Beliau itu terkenal cerdas luar biasa, dan selain Cut Nyadin sebenarnya banyak sekali yang contoh-contoh muslimah teladan yang patut kita tiru ya. Kalau tidak usah jauh-jauh sampai luar negeri, kita soroti saja jejak perjuangan perempuan muslimah Nusantara itu, salah satunya ya Cut Nyadin, kemudian ada Rahma El Yunusiah, beliau itu punya anak juga mengurus rumah tangga, tapi beliau juga masih terjun menjadi aktivis pendidikan, yang salah satunya bisa mendirikan sekolah perempuan yang itu tuh basicnya sudah diakui internasional, dan beliau salah satu syaikhah yang ada di Indonesia yang luar biasa sekali. Dan itu patut ditiru teman-teman. Jadi sebelum kita menentukan status menikah atau memilih jodoh, itu lebih baik sambil kita renungi terlebih dahulu apakah kita benar-benar siap dan lain sebagainya. Saya sebenarnya bicara seperti ini tuh ya kurang ilmu karena saya belum menikah. Akan tetapi saya diamanahi panitia untuk sedikit mengulur waktu sambil menunggu pemateri itu datang. Seperti itu ya. Semoga saja kita semua senantiasa untuk yang jomblo-jomblo segera mendapatkan pasangannya dan tentu saja jangan hanya dari status jomblo ke tidak jomblo yang dijadikan tujuan final. Akan tetapi tujuan finalnya adalah bagaimana bersama si dia untuk mencapai tujuan yang lebih final lagi, yaitu lebih horizontal. Jadi lebih kepada ikatan kebermanfaatan untuk agama, kemudian untuk masyarakat, dan juga yang paling penting bagaimana caranya menyatukan hubungan cinta, aduh jadi baper nih saya ini, hubungan cinta antara kita dan si dia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Saya ini sebenarnya butuh teman ngobrol ini teman-teman. Mungkin panitia ini bisa menemani saya untuk ngobrol karena berdasarkan tor dari panitia seharusnya ini jam berapa ya? Ini jam 1:15 ini kita sudah memasuki materi ya. Baiklah, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu pemateri datang. Kayak gitu. Jadi mohon maaf jika saya tidak begitu menguasai materi kita pada siang hari ini karena status saya sebagai moderator dan saya masih jomblo seperti itu. Jadi di sini niat saya selain jadi moderator juga mengais ilmu ya, mengais ilmu agar niat untuk melangsungkan pernikahan yang insya Allah akan segera berlangsung ini lebih barokah seperti itu. Dan selamat datang kepada teman-teman yang baru join. Jangan lupa untuk mematikan kamera dan juga mute suaranya. Baiklah teman-teman, tadi dengan tidak sengaja saya membaca presensi yang ada di grup WhatsApp. Alhamdulillah sekali jangkauan dari kajian kali ini yang diadakan LAS Sukoharjo itu bisa mencapai luar biasa. Ternyata pemateri kita sudah datang. Baiklah. Sepertinya ada abang suami itu yang benar ya, membantu jalannya. Wah, so sweet sekali ya Mbak Des. Jangan baper ya teman-teman, karena ya begitulah kalau sudah halal itu apa-apa boleh ya.
Baiklah. Ternyata kecantikannya tidak hanya dari dalam ya, dari luar ternyata luar biasa sekali Mbak Desi ini. Baiklah. Mari kita tunggu Mbak Desi dan abangnya bersiap-siap terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Desi? Bagaimana Mbak Desi? Apakah sudah siap untuk memberikan materi dan transfer ilmu kepada peserta yang jomblo menuju halal ini? Oke, sudah. Ya. Baiklah. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya ya. Salam untuk suami dan juga anaknya. Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kepada pemateri. Mbak Desi, kami persilakan untuk memberikan ilmu dan pencerahannya. Syukur-syukur kita nanti dapat jodoh ini setelah acara ini ya. Terima kasih. Baik, cek suara dulu. Sudah jelas ya suaranya ya? Iya, sudah Mbak. Oh iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab masing-masing ya, karena nanti unmute semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul gitu ya di forum ini meskipun online, tapi semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua di sini bertujuan untuk menuntut ilmu gitu. Kemudian tak lupa salawat serta salamatlah kita senantiasa haturkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau, gitu ya. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan, karena harus setting-setting dulu dan nunggu anak tidur dulu gitu ya, daripada nanti nangis di tengah materi. Semoga juga belum bangun pas materi belum selesai. Oke teman-teman, di sini saya akan sharing gitu ya, sharing berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia, yaitu perjalanan menuju halal gitu ya. Di sini bukan berarti saya yang paling pintar ataupun yang paling tahu, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman, sharing tentang apa yang sudah saya lakukan ataupun yang sudah terjadi pada kehidupan saya kayak gitu. Jadi mungkin di sini ada yang lebih tua atau bukan lebih tua ya, lebih dewasa mungkin ya, atau usianya lebih dari saya. Jadi di sini saya tidak berniat menggurui ataupun tidak berniat untuk ibaratnya ya menggurui gitu ya. Jadi di sini saya hanya sharing, semoga nanti apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan juga bisa membuat pencerahan dari teman-teman semuanya gitu. Panitia sudah di-share screen ya, nanti silahkan lihat juga slide-nya. Saya sudah buatkan beberapa slide yang bisa menuntun kita nanti agar jalannya sharing ini nanti bisa urut gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat slide-nya juga. Nah, di sini saya berikan judul sesuai dengan panitia, yaitu perjalanan menuju halal. Nanti beberapa saya akan bercerita tentang pengalaman saya juga. Saya juga menikah baru hampir 1 tahun ini ya, 1 tahun nanti bulan Desember tanggal 18 gitu. Jadi saya masih minim ilmu, jadi saya akan membagikan pengalaman yang sudah saya lakukan saja. Teman-teman semoga bisa mencerahkan. Nah, sebelumnya, lanjut ya, next slide. Kita, ya, pengantarnya dulu yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rasa saling tertarik gitu ya, kepada lawan jenis dan saling membutuhkan. Sehingga dengan itu saling mengasihi dan mencintai untuk mendapatkan ketenangan dan keturunan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwasanya pernikahan itu merupakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya banyak terdapat keutamaan dan pahala besar yang bisa diraih oleh pasangan. Jadi teman-teman di sini saya yakin semuanya pasti
ingin menikah gitu ya, pasti mau menikah, tidak ada yang mau menjomblo selamanya gitu ya. Jadi maka dari itu kita harus persiapkan segala sesuatunya. Nah, next, lalu apakah menikah itu wajib bagi setiap muslim? Nah, ini kadang teman-teman tanya gitu ya, sebenarnya hukum menikah itu apa sih? Kok ada sih yang betah menjomblo seumur hidup gitu ya? Kok ada sih juga yang katanya menikah itu tidak wajib atau sunnah bahkan haram. Nah, teman-teman semuanya memang benar, ada banyak hukum menikah gitu ya dalam agama Islam. Next, coba teman-teman buka juga surat An-Nur ayat 32 bagi yang di dekatnya ada Al-Qur'an ataupun HP-nya ada Al-Qur'annya. Nanti silahkan dibaca ayatnya. Di sini saya sertakan artinya yaitu dan pemberiannya Maha mengetahui. Next, nah di situ saya sudah rangkumkan ada 5 hukum menikah dari yang wajib sampai haram. Teman-teman bisa lihat pengertiannya gitu ya, kok bisa sih haram? Nah kita cek nomor 1 dulu. Menikah atau hukum menikah dikatakan wajib jika seseorang itu telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan bila ia tidak segera menikah, dikhawatirkan akan berbuat zina. Jadi teman-teman bisa lihat atau cek dengan teman-temannya sendiri. Berisik ya? Saya nggak nyetel lagu Mohon itu. maaf, setelah sebentar ya untuk Mbak Desi. Mohon maaf untuk peserta yang masih mengaktifkan unmute-nya, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya, karena pemateri sedang memberikan materi biar tidak mengganggu kondusivitas ya. Untuk peserta yang masih membunyikan suaranya, mohon maaf. Untuk panitia silakan, mohon maaf untuk Mbak Anissa Putri, silakan mematikan unmute-nya ya. Silakan mengaktifkan unmute-nya maksud saya. Jadi mohon di-mute terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Baiklah, kepada pemateri, silakan melanjutkan dan mohon untuk teman-teman peserta sama-sama bekerja sama untuk menjaga kondusivitas ya. Karena pemateri sedang memberikan ilmunya kepada kita semua supaya acara kita lebih diberkahi. Marilah kita menjaga kaidah adab terlebih dahulu ya, terutama dalam hal mencari ilmu. Jadi harus diutamakan adab terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang baru join, silahkan mematikan kamera dan juga silahkan diaktifkan tombol unmute-nya.
Jadi silakan suara dan kameranya dimatikan terlebih dahulu. Mari kita lanjut ke Sudah bisa dimulai belum ya? baiklah, mohon maaf Mbak Desi, mungkin bisa dimulai Mbak. Ini peserta mohon maaf sekali lagi saya ingatkan untuk mengaktifkan tombol unmute-nya ya. Baiklah, silakan Mbak Desi dilanjutkan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita lihat ya di slide ada 5 hukum menikah. Jadi teman-teman bisa nanti cek di dalam diri teman masing-masing. Yang pertama yaitu wajib. Bila mana dikatakan kita sudah wajib menikah, yaitu jika kita telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan jika tidak segera menikah, dikhawatirkan nanti akan berbuat zina. Teman-teman semuanya, kalau yang sudah mampu secara fisik maupun finansial, jangan menunda lagi. Takutnya nanti malah berbuat zina. Jadi itu hukum menikah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah dikatakan sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan dia tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Jadi dia sudah sunnah menikah gitu ya, ingin sekali punya anak. Terus kemudian tak bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina, itu sebaiknya menikah gitu ya. Yang ketiga makruh. Makruh jika seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga dia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Padahal, jika dia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Maksudnya adalah, dia itu sebenarnya tidak berniat punya anak. Pengen menikah, tapi tidak berniat punya anak. Kan tidak boleh ya? Karena salah satu tujuan menikah itu adalah bukan melestarikan ya, meneruskan keturunan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak berniat punya anak, kemudian dia bisa menahan diri dari zina, nah itu hukumnya makruh kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya ibadah-ibadah sunnahnya terlantar, nah dia makruh untuk menikah. Yang keempat adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari perbuatan zina. Nah, jadi dia sebenarnya mampu menahan perbuatannya dari zina. Sementara dia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Jadi ini hukumnya di bawahnya makruh gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya belum berniat punya anak tapi pengen menikah, nah itu mubah boleh menikah. Jadi ini bukan berarti tidak punya anak gitu ya. Ini dia belum siap punya anak gitu. Dan yang terakhir yaitu haram. Bagaimana kok menikah hukumnya haram gitu ya. Nah, hukumnya haram apabila dia menikah justru akan merugikan istrinya ataupun suaminya gitu ya, karena dia tidak mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin. Atau jika menikah, dia akan mencari mata pencaharian yang diharapkan oleh Allah. Padahal sebenarnya dia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Nah, begitu. Jadi khawatir akan merugikan. Misalnya nih contohnya yang haram. Ada seorang yang mungkin sakit keras gitu ya. Ada seorang akhwat yang sakit keras ataupun lumpuh, dia tidak bisa berbuat apapun, atau misalnya dia kalau menikah dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, mungkin itu bisa dikatakan dalam hukumnya haram karena itu akan merugikan pasangannya. Nah, selanjutnya next slide. Lalu bagaimana sih pandangan mazhab terhadap hukum menikah? Nah, teman-teman, di Indonesia kita tahu gitu ya, kebanyakan orang itu menganut mazhab Syafi'i gitu ya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikah adalah mubah ataupun boleh. Dan orang yang tidak menikah itu tidak berdosa.
Tetapi ada juga pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa hukum menikah itu mustahab ataupun sunnah dan tidak sampai ke wajib. Nah, biasanya kita menganut pendapat jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama itu berpendapat apa? Nah, itu yang ditiru gitu ya. Lalu, apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Lanjut. Otomatis ilmu gitu ya. Seperti teman-teman di sini semuanya, teman-teman ini dalam rangka mempersiapkan pernikahan ataupun bagi peserta yang sudah menikah, jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu gitu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Baik dia masih kecil ataupun sampai sudah dewasa gitu ya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Riwayat Ahmad. Ada juga hadis bahwasanya menuntut ilmu itu dari ya. Jadi jangan sampai kita sudah menikah kemudian berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan sampai seperti itu karena ilmu itu berkembang gitu. Jangan stagnan. Nah, sedangkan ilmu yang dimaksud dalam persiapan pernikahan ini adalah ilmu agama, yang dengannya kita tahu apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Dengan ilmu itu pula kita tahu apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mana yang bukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting sekali ya ilmu itu. Nah, bisa lihat juga state-nya alasan kenapa ilmu itu penting gitu ya. Teman-teman semuanya, pernikahan adalah dunia orang dewasa. Kita tahu bukan dunia anak kecil gitu ya, meskipun ada anak kecil yang menikah juga ya di televisi gitu ya. Nah, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan pemikiran dewasa, bukan pemikiran yang kekanak-kanakan, maka kita wajib untuk menuntut ilmu tadi. Nah, jadi tidak salah pula jika dikatakan untuk menikah itu butuh ilmu yang syar'i gitu ya, baik pihak istri, terlebih pihak suami sebagai qawam nantinya ataupun pemimpin bagi keluarganya kelak. Nah, namun sangat disayangkan sekali sisi yang satu ini, yaitu menuntut ilmu ini sering luput dari persiapan dan sering terabaikan, baik sebelum pernikahan, terlebih lagi pasca pernikahan. Nah, kurangnya pemahaman ilmu agama sering mendatangkan masalah. Misalnya nih, anggapan sekufu dalam pernikahan. Teman-teman sudah tahu juga ya, sekufu itu jelas akan berlainan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kalau sekufu dalam agama kan bukan bukan masalah dia harus sama kayanya, ataupun sama pintarnya, ataupun sama derajatnya. Intinya bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Sekufu itu artinya ya, dia sama-sama beriman, sama-sama agamanya Islam, seperti itu. Jadi bukan dalam urusan duniawi. Lanjut, lalu bagaimana agar pernikahan sesuai syariat? Nah, kita belajar tentang proses-proses yang akan dilalui ketika kita akan menikah gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana proses yang sesuai syariat. Yang pertama teman-teman tahu yaitu ta'aruf. Mungkin akhir-akhir ini ta'aruf itu menjadi kata yang sangat digemari oleh kebanyakan orang. Karena sebelum ta'aruf itu dibumingkan oleh siapa pasangan yang kemarin membumingkan ta'aruf, mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, Dinda Hau dan juga Rembayang gitu ya, itu ta'aruf benar-benar booming sekali gitu, sehingga istilah ta'aruf pun bukan hal yang asing lagi buat kita. Tapi jangan sampai salah kita mengartikan ta'aruf gitu ya, jangan menyamakan ta'aruf dengan pacaran atau ta'aruf dengan berdekatan ataupun perkenalan tanpa mediator gitu, jangan sampai. Nah, ada adab-adab ta'aruf tersendiri gitu ya. Next, nah kita lihat tata cara ta'aruf dalam Islam. Teman-teman kalau misalnya sudah siap menikah, sudah boleh wajib menikah, itu teman-teman harus tahu adabnya ataupun tata caranya. Yang pertama pastilah niat gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Jadi niat kita harus baik gitu ya. Niat kita harus baik. Ta'aruf itu untuk apa? Jangan sampai kita ta'aruf untuk coba-coba cari orang yang kira-kira nanti mau menikah dengan kita, sedangkan kita sendiri belum siap gitu ya. Jadi ibaratnya kita belum siap, tapi kita sudah coba ta'aruf. Nah, nanti jadi PHP gitu. Jadi jangan sampai, terutama yang ikhwan gitu ya.
bagi yang ikhwan, jangan sampai kalau memang belum siap, jangan mengajukan ta'aruf kepada akhwat. Pastikan diri antum harus benar-benar siap. Karena kalau misalnya belum siap kemudian mengajukan ta'aruf, akhwat itu akan menunggu. Nah, akhwat-akhwat menunggu itu pastinya membosankan gitu ya, apalagi di PHP. Jangan sampai seperti itu. Jadi niat harus benar-benar sudah siap. Nah, yang kedua, ini yang penting, dilarang berduaan. Sehingga ini menjadikan perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran gitu ya. Kalau ta'aruf itu dilarang berduaan. Terus gimana dong untuk mengenal calon pasangan kita? Ya dengan mediator tadi yang sudah saya sebutkan. Teman-teman bisa lihat dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini. Jadi kalau misalnya dia udah niat ta'aruf, udah boleh menikah, itu jangan sampai berduaan, karena belum tentu dia akan sampai ke pelaminan gitu. Yang ketiga, next. Ini yang penting juga, yaitu bertukar biodata ataupun CV ta'aruf. Dalam proses ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain harus melalui pertukaran biodata tertulis ya. Yang kemudian ada pihak ketiga yang kita namakan biasanya perantara ataupun mediator. Kenapa harus ada mediator? Nah, mediator ini berfungsi untuk meminimalisir pertemuan secara berduaan gitu. Jadi masing-masing dapat mengetahui profil calon pasangannya dari biodata yang telah disampaikan atau dari orang-orang terdekat yang mengenal pribadi calon pasangannya. Jadi teman-teman semuanya harus mempersiapkan biodata ataupun CV ta'aruf ya untuk menikah. Nah, kemudian setelah bertukar biodata, tahap menikah selanjutnya yaitu nazar ataupun bertemu. Nazar ini bertemu. Jadi teman-teman semuanya, sekilas cerita saya ta'aruf gitu ya. Memang kalau misalnya teman-teman mengikuti Instagram saya, itu ada cerita mengenai perjalanan ta'aruf saya di mana saya pernah 9 kali ta'aruf gitu ya. Itu bukan karena saya coba-coba, bukan karena saya belum siap kemudian gagal, itu bukan. Tapi qadarullah, memang belum jodohnya gitu ya. Jadi Allah menguji saya mendatangkan beberapa calon ikhwan untuk menjadi suami. Tapi ya qadarullah, sampai 9 kali itu memang bukan jodohnya. Sampai kemudian terakhir suami saya yang sekarang gitu ya. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya pernah ta'aruf kemudian gagal, itu jangan berkecil hati. Jangan pesimis, terus berusaha dan terus berdoa agar Allah memudahkan semuanya. Nah, jadi saya pernah bertukar biodata sampai 9 kali itu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya dihitung biodata online gitu ya, lebih dari 9 kali gitu ya. Jadi ini harus digarisbawahi, ini bukan dalam rangka coba-coba, tapi memang belum jodohnya gitu. Nah, untuk alasannya bisa dilihat di Instagram saya. Nah, kemudian setelah bertukar biodata, biasanya di antara kedua calon itu memutuskan ya atau tidak. Kalau dua-duanya memutuskan ya, berarti lanjut ke tahap nazar gitu ya, tahap bertemu. Tapi kalau misalnya satu ya, satu tidak, itu tidak bisa lanjut nazar. Nah, nazar ini syaratnya harus keduanya berkata ya untuk melanjutkan proses ta'arufnya. Nah, di sini juga ada hadis gitu ya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya suatu ketika aku berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Ansor. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Jawabnya, "Belum." Lalu beliau memerintahkan, "Lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng." Hadis riwayat Tirmizi. Ya, slide-nya sebelum itu ya. Sebelumnya, kita masih di slide nazar atau bertemu. Nah, jadi teman-teman semuanya, nazar ataupun bertemu ini sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai teman-teman tidak bertemu calonnya, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman itu ta'aruf online atau lewat WA. Nah, itu nazarnya kalau bisa tetap bertemu ya, tidak hanya video call saja. Dan kalau misalnya ini ya ada masalah di luar kota ataupun di beda kota, beda pulau bahkan, itu gimana ya Kak? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, bisa aja kita nazar dengan cara video call. Tapi ingat, harus ada mediator ataupun perantaranya. Jadi jangan sampai berduaan gitu. Next. Nah,
teman-teman semuanya, kita harus memperhatikan adab nazar gitu ya. Sudah saya tuliskan di situ ada 5. Yang pertama, ketika nazar tidak berkhawat atau berdua-duaan dengan seorang wanita ataupun pria gitu ya. Jadi teman-teman semuanya tidak dibenarkan di sini janjian bertemu berdua di masjid, bahkan di masjid pun atau di tempat ramai pun tidak boleh berdua, ataupun malah janjian di pantai piknik bareng gitu ya, karena sudah yakin nanti dia akan menikah. Belum tentu. Jadi jangan sampai yang akhwat terutama kalau misalnya yang ikhwan ngajakin ketemuan berdua itu jangan mau. Berarti itu sudah ada kode dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan laki-laki yang pantas dipertimbangkan untuk menjadi suami. Nah, bagi yang ikhwan hati-hati di sini, jangan sampai mengajak akhwat untuk bertemu. Nah, kita harus sabar sampai nanti akad terucap. Yang kedua adalah hendaknya memandang tanpa syahwat, karena wanita dengan syahwat diharamkan. Nah, sebenarnya boleh memandang calon istri ataupun calon suaminya, memandang wajahnya, tapi jangan sampai bertatap lama gitu ya. Jadi jangan sampai menikmati pemandangannya itu. Ya memandang secara sekilas gitu boleh. Kita lihat calon, mungkin kalau yang ikhwan cara berjilbabnya seperti apa, kemudian seperti apa ini bentuk tubuhnya, maksudnya ini ya bukan lekuk ataupun bentuk tubuh yang dalam konteks negatif, tapi apakah tangan, kakinya lengkap dan lain sebagainya. Pun dengan yang ikhwan gitu ya. Kalau akhwat nazar dengan yang ikhwan, lihat cara berpakaiannya, penampilannya, rambutnya mungkin, itu akan mencerminkan sikap ataupun perilakunya sehari-hari. Mungkin, oh dia sebenarnya baik, soleh, tapi kok rambutnya acak-acakan ya, oh kita bisa menilai nih orangnya ternyata kurang rapi atau gimana. Nah itu penting sekali dalam tahap nador, tapi jangan lama-lama sampai tatap-tatapan gitu, jangan sampai. Yang ketiga, dia memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita akan menerima lamarannya. Nah ini buat yang laki-laki gitu ya. Jadi bukan asal-asalan nazar atau sedikit-sedikit ta'aruf kemudian ingin nazar. Jadi teman-teman semua harus yakin CV ataupun biodata yang diberikan oleh kita itu benar-benar kita berniat untuk menikahinya kalau cocok. Jadi jangan sampai coba-coba itu ya. Yang keempat, hendaknya memandang apa yang biasa nampak dari tubuhnya seperti muka, telapak tangan gitu ya. Kalau leher, kaki itu mungkin bagi yang ikhwan. Jadi kalau misalnya teman-teman akhwat di sini ada yang bercadar, ada yang bernikab, itu calon laki-laki ataupun calon suaminya itu boleh melihat wajahnya. Jadi nikabnya dibuka. Gitu. Itu boleh, tidak ada yang melarang gitu. Yang selanjutnya yaitu hendaknya dia benar-benar bertekad melamar sang wanita. Nah, laki-laki ini ya, ini buat laki-laki jadi benar-benar berniat seperti yang saya sampaikan tadi, itu untuk melamar wanita itu bukan hanya coba-coba saja. Nah, hendaknya nazar itu tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, ataupun tidak berdandan secara berlebihan gitu ya. Jadi biasa saja kebiasaan sehari-harinya seperti apa. Nah itu jangan sampai, oh aku mau nazar nih sama ikhwan itu, aku harus tampil cantik nih, aku harus tampil menarik nih, kayak gitu. Jadi apa adanya saja, jangan sampai terkesan menipu gitu. Nah lanjut ya. Nah, kemudian di sini saya sertakan beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan saat nazar. Itu nanti bisa teman-teman foto ataupun capture, ataupun nanti bisa minta slide-nya oleh panitia, boleh. Jadi ini hanya gambaran saja. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanyakan. Cuma biasanya kalau nazar itu waktunya kan terbatas gitu ya. Masa nazar mau seharian full kan nggak mungkin. Jadi tanyakanlah hal-hal yang benar-benar prinsip-prinsipal, terus kemudian hal-hal yang benar-benar penting, jangan sampai menanyakan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Kalau misalnya nama lengkapnya siapa, itu kan kita udah tahu di CV. Tanggal lahirnya berapa itu udah tahu di CV. Nah, yang harus ditanyakan mungkin seperti itu, rumah tangga nanti yang dibangun seperti apa, target menikahnya kapan, ibadahnya seperti apa, visi misi terutama ya, visi misi pernikahannya apa, dan seterusnya teman-teman bisa dibaca di slide-nya ya. Nah, ada juga tipe CV ataupun biodata ta'aruf itu yang berbeda-beda formatnya. Nah, teman-teman tidak masalah ya untuk CV ataupun biodata, yang penting itu mencerminkan gambaran diri kita. Kemudian kalau misalnya kurang jelas, kita bisa tanyakan lewat nazar. Pas nazar itu kita tanyakan. Mungkin di biodata ada visi, misi, ta'aruf,
visi misi menikah ada, misalnya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kok terlalu umum ya, ini sebenarnya visi misi banyak orang sih. Nah, aku pengen tahu nih visi misi detailnya. Tanyakan pas nazar. Nah, menurut antum keluarga sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa? Membangunnya seperti apa? Atau akankah keluarga bahagia itu kriterianya ataupun ukurannya punya anak atau apa gitu, tanyakan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ragu dengan laki-laki ataupun kita takut bertanya hal-hal yang sensitif. Tentang kesehatannya juga bisa ditanyakan. Jadi jangan sampai ada yang kita sembunyikan. Tapi yang harus diketahui bahwasanya kalau memiliki aib misalnya ya, ataupun masa lalu yang buruk ataupun masa lalu yang kurang baik, sebaiknya tidak perlu diceritakan. Pun kalau misalnya dikasih pertanyaan tentang masa lalu, itu nggak usah dijawab. Itu tidak wajib dijawab. Bahkan harus disimpan rapat-rapat. Karena apa? Nah, Allah sudah menyimpan aib kita, kenapa kita membeberkannya kepada orang lain? Terus kemudian ada yang bilang, kan calon kita nanti akan hidup dengan kita. Ya kalau misalnya dia menerima, kalau tidak bagaimana? Apakah akan menolak kita? Nah, itu tidak perlu. Jadi kalau misalnya calon pasangan kita benar-benar punya masa lalu yang kurang baik, kita harus menerima. Karena masa lalu ya sudah, dia sudah mau berubah menjadi lebih baik, dia sudah mau menjadi yang lebih solihah, dan dia tidak akan mengulangi masa lalunya, ya sudah, nggak usah ditanyakan, karena itu akan membuat sakit hati saja, ataupun membuat kita malah ilfil nantinya. Itu pun nggak perlu diceritakan aib masa lalu gitu. Lanjut, nah setelah fix, dan kemudian cocok pas nazar, lanjut khitbah atau dilamar gitu ya. Jadi kalau khitbah ini dalam Islam itu artinya lamaran. Atau kalau misalnya belum cukup nazar sekali tadi, nazar bisa dilakukan beberapa kali. Bahkan mungkin habis nazar ta'aruf lagi. Ta'aruf ke siapa? Ke keluarga masing-masing. Jadi keluarga akhwat ke keluarga ikhwan ke keluarga akhwat. Jadi gantian. Setelah ta'aruf dengan calon, kemudian ta'aruf dengan keluarga calon kayak gitu. Nah, kalau sudah sama-sama fix dan cocok, bisa langsung khitbah. Jadi jangan menunda-nunda gitu ya. Kalau adabnya sih maksudnya lebih baik maksimal jarak ta'aruf sampai menikah itu jangan lebih dari 6 bulan. Kalau bisa ya 3 bulan gitu ya. Kalau saya dulu Oktober ta'aruf, 11 Oktober ta'aruf, kemudian khitbahnya itu November, minggu kedua apa ketiga ya, lupa. Kemudian nikahnya minggu kedua Desember. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan itu sudah sah gitu ya. Jadi tidak perlu menunda lama, karena kita sudah berniat untuk menikah kayak gitu ya, bukan mencari-cari orang yang kita inginkan saja, kemudian kita tunda, nanti ya kalau aku sudah lulus, nanti ya kalau aku sudah punya pekerjaan, nanti ya kalau aku sudah, dan lain-lain. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau niat menikah itu benar-benar dalam jangka waktu dekat, ya maksimal 6 bulan itu harus sudah dinikahi, begitu. Lanjut, setelah khitbah, kemudian akad nikah. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya pas nazar itu kurang cocok ataupun tidak jadi dilanjutkan, gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Kalau misalnya belum serak, ya katakan sejujurnya. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Kita nggak serak, tapi udah tahap nazar nih, udah pada saling tahu perilaku, udah saling tahu keluarga, udah saling tahu bahkan mungkin hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Gimana nih? Harus menikah dengan dia nih, padahal hati kita nggak serak. Kemudian kita ada yang mengganjal dengan dirinya, kayak gitu tuh, ya bilang saja kalau belum srek itu bilang. Jadi teman-teman semua nggak usah malu, karena jodoh itu ataupun dia yang kita ta'arufin itu nantinya akan hidup dengan kita selamanya. Jadi jangan iwoh pekewoh kalau bahasa Jawanya ya, jangan malu untuk mengakui bahwasanya kurang srek nih, kurang srek nih, atau kayaknya ada yang mengganjal sih kayak gitu. Kalau misalnya diakhiri gimana? Nggak masalah, yang penting diakhiri dengan baik-baik. Oke, lanjut ya. Setelah khitbah sudah selesai, kemudian akad nikah. Biasanya kalau khitbah itu ditentukan tanggal menikah. Nah, setelah itu akad gitu ya. Akad nikah, kita tahu perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sudah hafal juga rukun menikah itu ada 5. Yang terpenting ada ya 5 itu, bukan hanya ada calonnya gitu ya. Biasanya kan orang-orang syarat nikah cuma 2, calon sama
saksi gitu ya. Padahal ada 5 rukunnya, calon mempelai pria, harus ada mempelai wanita, harus ada wali dari mempelai wanita. Nah, ini harus ada. Kemudian saksi nikah minimal 2 orang, ijab dan qabul. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah wali dari mempelai wanita. Nah, teman-teman semuanya harus paham wali di sini tuh maksudnya apa. Apalagi mungkin mohon maaf gitu ya, kalau misalnya ada yang punya masa lalu yang kurang baik, misalnya ya, ini misalnya saja karena di sekitar saya itu masih banyak gitu ya, ada yang mohon maaf hamil di luar nikah gitu ya, iya. Jadi anaknya perempuan, kemudian ibunya dinikahi pas hamil. Nah itu kan ayahnya nggak bisa jadi wali, jadi hati-hati di sini. Perlu diusut ataupun perlu ditanyakan bahwasanya dulu seperti apa itu nggak masalah gitu ya. Jadi jangan sampai malu. Kalau misalnya walinya bukan ayahnya ya nggak masalah, daripada ayahnya menjadi wali, padahal itu tidak boleh menjadi wali. Nah itu nanti bermasalah kayak gitu. Itu harus diketahui bersama. Nah lanjut. Nah di sini teman-teman juga jangan sampai langsung bahagia gitu ya. Sudah khitbah nih, sudah ditentukan tanggal nikah, tinggal akad aja. Kemudian teman-teman dengan PD-nya ataupun dengan bahagianya kemudian janjian berdua membeli gaun ataupun membeli sesuatu gitu ya. Dan di sini ada godaan-godaannya gitu ya. Menjelang akad itu banyak sekali godaannya. Bahkan ada yang mungkin tidak jadi menikah gara-gara godaan ini. Nah, bisa dilihat gitu ya di slide yang pertama. Nah, ini mungkin banyak sekali ya kembalinya sang mantan. Kalau teman-teman mungkin ya, mohon maaf masa lalu ataupun dulunya pernah punya pacar, kemudian tiba-tiba mantan itu datang kembali. Nah, kemudian hati kita ternyata masih ada perasaan suka atau perasaan sayang kayak gitu. Tiba-tiba waktu kita sudah mau akad, mantan kita datang kembali, pengen menikahi kita. Nah, itu godaan sekali gitu ya. Jadi jangan sampai adanya mantan itu menjadikan kita nanti sulit untuk menentukan jadi lanjut nggak ya nikahnya, ataupun yang nggak pernah menikah pun mantan calon ta'aruf gitu ya, calon mantan ta'aruf gimana ya, maksudnya pernah jadi pernah ta'aruf dengan dia tapi ternyata gagal di tengah jalan. Nah pas kita mau menikah dengan yang lain, dia datang lagi. Nah kita udah terlanjur suka sama yang tadi itu. Nah itu sulit ya mencernanya ya. Intinya datang orang yang pernah singgah di hati kita gitu ya. Jadi yang menikah dengan kita itu mungkin kita masih menumbuhkan cinta gitu ya, menumbuhkan sayang, belum sampai di hati. Ternyata yang sudah di hati datang lagi kepada kita. Nah, itu harus hati-hati teman-teman. Yang kedua, mendadak banyak yang mendekati. Nah, ini hati-hati karena biasanya khitbah itu kan masih dirahasiakan ya. Yang harus diumumkan itu walimahnya. Jadi akad pun kadang harus dirahasiakan gitu ya. Tapi kan zaman sekarang kalau undangan nggak ada tanggal akadnya kan aneh gitu ya. Nah, biasanya kalau khitbah ataupun lamaran itu dirahasiakan. Nah, kalau misalnya dirahasiakan, otomatis kan nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Ternyata kok banyak yang mendekati nih, apalagi mungkin yang ikhwan gitu ya. Banyak ahwat-ahwat yang kemudian terlihat cantik, terlihat pintar, terlihat sempurna daripada yang mau dinikahi. Kok banyak ahwat-ahwat yang mendekati kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati, itu godaan ya, godaan menjelang akad. Yang ketiga, kekurangan pasangan mulai terlihat. Jadi mungkin setelah tahu gitu, setelah ta'aruf, setelah nazar, setelah khitbah, itu ternyata kita tahu dari keluarga ataupun teman dekatnya, ternyata dia tuh kayak gini loh. Ternyata dia tuh kalau tidur ngorok loh. Nah, itu mungkin kalau kita tidak suka, itu akan menjadi kita ragu lagi, apakah jadi menikah dengan dia nggak ya? Karena aku nggak suka kalau ada orang tidur ngorok. Masa dia ngorok, nanti gimana dong? Aku nggak bisa tidur dong. Nah, contohnya begitu. Jadi, kekurangan pasangan mulai terlihat. Yang keempat, menolak masa lalu. Nah, mungkin itu tadi juga. Kita nggak berniat untuk menceritakan masa lalu kita ke calon pasangan kita. Karena kita sudah tutup rapat, Allah sudah tutup aib kita. Tapi ternyata ada desas-desus ataupun calon kita mendengar ataupun mengetahui cerita dari orang-orang yang mungkin pernah tahu masa lalu kita. Boleh. Lalu gimana? Nah, kalau misalnya masa lalunya kurang baik, kita sudah dalam tahap khitbah, bahkan nanti tinggal akad, ya kita mau nggak sih menerima masa lalu calon kita? Namanya masa lalu kan nggak mungkin diulang kembali, maka dari itu ya kita harus menerimanya gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa menerima, benar-benar menolak, nah itu ya bisa jadi gagal itu akadnya, meskipun sudah ada tanggal menikahnya. Jadi hati-hati di sini gitu ya. Kalau misalnya kita udah berniat menikah, godaan apapun yang ada pasti akan terlewati.
Yang selanjutnya adalah keuangan mulai menipis. Nah, apalagi yang ikhwan nih, mungkin sudah menabung, sudah nih nanti buat menikah segini. Ternyata waktu proses menjelang hari H, kok uangnya tinggal sedikit ya, padahal aku belum beli jas, aku belum beli hantaran dan lain sebagainya, kok uangnya dikit ya, duh jadi nikah nggak ya? Atau misalnya calon mertua kok minta maharnya yang ini ya, yang mahal ya, uangku tinggal segini, aduh nanti diterima nggak ya? Nah, itu juga godaan. Yang keenam, waktunya terasa singkat, kok cepet banget. Nah, yang ketujuh, mendadak ragu, entah itu dari mana keraguannya, intinya dadakan kita ragu, padahal besoknya itu sudah akad. Kok ragu ya sekarang ya? Gimana ya, mau dibatalkan atau enggak ya? Nah, kadang kayak gitu. Dan yang terakhir di situ keluarga tidak kompak. Mungkin keluarga yang akhwat pengennya walimah besar-besaran. Sedangkan keluarga yang ikhwan pengennya walimah sederhana. Nah, tiba-tiba kita tidak kompak. Seharusnya memang harus dibicarakan di antara kedua belah keluarga. Jadi jangan sampai membuat salah satu pihak itu tidak enak hati kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah akad, kemudian walimatul urs, yaitu mengumumkan pernikahan. Jadi teman-teman semua jangan sampai kita marah kepada teman kita kalau misalnya tiba-tiba mereka posting foto akad nikah atau tiba-tiba posting foto berduaan dengan suami ataupun istri mereka. Karena memang akad nikah itu tidak diharuskan atau tidak diwajibkan diumumkan. Yang harus diumumkan adalah walimahnya atau perayaannya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita marah, loh kamu kok tiba-tiba udah nikah, kamu nggak diundang, kamu nggak menganggap aku ya gitu. Nah itu bukan seperti itu, karena dalam Islam yang berhak untuk diumumkan pernikahan itu walimahnya gitu ya. Yang berhak kita share ke umum itu walimahnya, bukan akadnya gitu. Tapi kalau kita mau share akadnya ya nggak masalah gitu. Jadi kita harus mengumumkan pernikahan. Kok harus sih diumumkan pernikahan? Iya, benar. Tadi ya, seperti godaan tadi, misalnya mantan datang nih, kita nggak mengumumkan pernikahan kita. Nah, dikiranya kan kita masih jomblo, nanti didekati lagi. Nah, itu kan jadi masalah gitu. Jadi pentingnya mengumumkan pernikahan di situ. Nah, kalau misalnya nggak punya dana yang cukup mengumumkan gimana? Nggak masalah, teman-teman semuanya. Kita cukup umumkan ke keluarga sekitar saja, ataupun ke tetangga sekitar. Atau dulu kan Rasulullah pernah gitu ya, dalam suatu hadis, saya lupa riwayatnya, intinya umumkanlah pernikahan meskipun hanya menyembelih satu kambing gitu. Kalau misalnya nggak punya kambing, ya intinya diumumkan bancaan atau apa gitu ya. Kalau orang Jawanya, tetangga-tetangganya itu tahu kalau kita sudah menikah. Jangan sampai timbul fitnah gitu. Nah, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing. Nanti untuk teman-teman diskusinya, silahkan mau mendiskusikan apa ataupun mau menanyakan hal apa, insya Allah nanti di sesi selanjutnya gitu ya, itu sedikit saja buat pengantar agar teman-teman tahu apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian saya silakan dilanjutkan, saya kembalikan ke moderator gitu ya. Saya tutupnya nanti setelah pertanyaan saja. Silahkan moderator. Tutup, Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Desi atas materinya yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan hukum pernikahan yang semula belum tahu mungkin hukumnya seperti apa, kita bisa mengetahui ilmunya, kemudian kita juga mengetahui bagaimana proses yang sesuai dengan syariat menuju pernikahan itu seperti apa. Kemudian tadi juga disampaikan tentang rukun nikahnya seperti apa, hingga godaan menjelang akad nih. Nah, ini mungkin yang poin terakhir, godaan menjelang akad ini yang dirasakan teman-teman menuju atau OTW menikah ya, teman-teman harap bersabar, dan yang belum menemukan jodohnya, semoga segera ditemukan jodohnya. Baiklah, kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab ya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan tombol raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah saya memberikan waktunya, nanti teman-teman bisa untuk memulai bertanya ya. Baiklah, khusus untuk sesi tanya-jawab, teman-teman bisa mengaktifkan tombol raise hand untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kepada moderator Lulu Ismul Khairiyah, ya. Ini nanti langsung dijawab apa dikumpulkan dulu ya pertanyaannya?
Jadi seperti ini, kita bagi 2 termin terlebih dahulu. Nah, termin pertama kita 3 penanya, kemudian termin selanjutnya 3 penanya hingga nanti waktu selesai, seperti itu. Oke, nanti tolong Bagaimana? dicatatkan dulu ya, dicatatkan pertanyaannya ya. Siap, siap Mbak Desi. Dan Oke. panitia, saya mohon untuk dicatatkan juga ya. Baiklah, untuk penanya pertama dari kita lihat dari Dwika Karanganyar ya. Ini bisa untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada 2 kesempatan buat bertanya lagi untuk di termin pertama. Baiklah, kolom chat saja ya untuk pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan lewat chat saja. Untuk panitia silakan di unmute terlebih dahulu ya. Jadi untuk pertanyaan itu silakan lewat kolom komentar saja atau kolom chat. Dan untuk yang pertama, termin pertama ada 2 penanya ya. Baiklah, masih tersisa 1 penanya. Jadi sambil menunggu penanya lagi, bisa saya bacakan pertanyaannya untuk pemateri ya. Dari Dwika Karanganyar, pertanyaannya, bagaimana cara memilih perantara ta'aruf yang baik? Bisakah meminta tolong ke ustazah atau ustadz, teman, tapi saya tidak tahu atau kenal dengan ustadz tersebut, dan ustadz tersebut juga tidak kenal dengan saya. Baiklah, bisa dijawab terlebih dahulu ya Mbak Desi. Oh ya, Assalamualaikum Mbak bentar, Desi. bentar Ya. ya. Iya. Oh ya, siap. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan waktunya masih banyak ya, hingga nanti menjelang azan asyar atau setengah 3. Tergantung durasi yang diberikan oleh panitia. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, silakan Mbak Desi. Bentar, ini sinyalnya agak. Oke, pertanyaan pertama intinya syarat mediator ataupun perantara ta'aruf gitu ya. Jadi teman-teman semuanya memang mediator ataupun perantara itu sangat diperlukan sekali kalau misalnya kita mau ta'aruf. Nah, sebenarnya syaratnya apa? Yang pertama pastinya mediator ataupun perantara itu harus tahu proses ta'aruf yang syar'i. Jangan sampai kita asal memilih mediator ataupun perantara gitu. Jadi bagaimana proses yang syar'i dia harus tahu tata caranya. Yang kedua, dia harus netral, jangan sampai juga dia punya kecenderungan di salah satu pihak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ta'aruf, kalau bisa mediatornya 2, satu dari pihak akhwat, satu dari pihak ikhwan. Jadi jangan sampai dari pihak akhwat saja, kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kalau misalnya teman-teman mau milih mediator, disarankan itu kalau milih itu yang sudah menikah gitu ya. Jadi kalau bisa yang bukan jomblo. Kenapa? Karena kadang gitu ya, kalau mediatornya jomblo, dia aja masih proses mencari gitu ya, malah suruh jadi mediator. Atau misalnya mediatornya itu jomblo, misalnya nih ada 2 orang mau ta'aruf, si A akhwat dan si I ikhwan gitu ya, mediatornya si C gitu ya. Jadi si C ini akhwat ini jadi mediatornya si A ini akhwat yang mau menikah jadi mediatornya. Jadi otomatis si C ini kan ini ya berinteraksi dengan akhwat ini dan ikhwan gitu ya. Nah, takutnya si mediator ini malah yang suka sama ikhwannya gitu ya. Bukan malah mencomblangkan intinya gitu ya, atau memediatorin akhwat dan ikhwan ini, tapi ternyata malah mediatornya yang suka sama ikhwan. Nah, kemudian mungkin ada firasat ataupun dia pengen aku pengen nikah sama ini nih, ya udah nih aku gagalin ta'arufnya mereka aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau dari saya menurut beberapa referensi gitu ya. Jadi saya juga pernah membuat video di YouTube bagaimana cara memilih mediator. Nanti kalau misalnya lebih lengkapnya, karena di sini waktunya terbatas gitu ya, ini bisa dicek di YouTube saya di channel Desi DRS itu ada cara memilih mediator. Itu lengkap di sana. Intinya itu tadi. Yang pertama yaitu tahu tata caranya, yang kedua tidak memihak, jadi netral, dan yang ketiga adalah kalau bisa yang sudah menikah.
Kalau meminta tolong ustadz ataupun ustazah teman gimana? Ya tidak masalah gitu. Dan yang terakhir, syaratnya kalau bisa mediator itu benar-benar memahami diri kita, entah perilaku kita, sikap kita, ataupun keseharian kita itu kita harus tahu. Nah, kemudian ada pertanyaan gitu ya. Dulu ada pertanyaan, gimana kalau misalnya mediator itu ustadz ataupun ustazah yang tidak kita kenal dan kita mengenalnya secara online. Karena kita ikut ta'aruf online gitu ya. Kan sekarang banyak tuh marak bimbingan ta'aruf online gitu ya. Jadi mediatornya, penyelenggaranya itu mediatornya, kita mau ta'aruf dengan ikhwan yang sama-sama mengikuti acara tersebut, acara ta'aruf itu. Gimana? Ya boleh saja kalau kita percaya dan kita menyerahkan segala sesuatunya ke mediatornya. Tapi harapannya kalau misalnya mediatornya belum mengenal kita, kita sampaikan kita itu seperti apa, kita itu gimana. Nah, itu biar mediatornya itu tahu mana yang harus dipilihkan calon untuk kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau saran saya baiknya mediator itu yang kita kenal baik. Jangan sampai kita asal-asalan cari mediator. Jadi boleh kalau misalnya mau meminta tolong ustadz ataupun ustazahnya teman gitu boleh. Intinya mediator itu kita kasih tahu sikap ataupun perilaku kita, sifat kita, karakter kita seperti apa agar nanti memilihkan calonnya itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan perilaku kita. Gitu. Mungkin itu ya untuk syarat mediator ta'aruf. Baiklah, terima kasih atas atas jawabannya ya Mbak Desi. Lanjut Ya. ke pertanyaan kedua. Di sini mohon maaf, saya ingatkan kepada penanya, sebelum bertanya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi ini yang saya bacakan hanya yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Yunias Boyolali. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya berkeinginan nikah muda atau segera menikah. Namun karena saya anak pertama, harapan orang tua, karena saya besar dan harus membiayai keluarga dahulu. Bagaimana cara untuk selalu menjaga hati? Demikian Mbak Desi, mohon dijawab. Oke, baik. Sebenarnya Assalamualaikum Mbak Desi. Ya. Iya, waalaikumsalam. Ya, sebenarnya teman-teman semuanya kalau mau menikah muda itu boleh saja, tapi kita harus cek kesiapan kita. Pun dengan ridho orang tua gitu ya. Orang tua sudah meridhoi kita belum sih untuk menikah gitu ya. Nggak masalah nikah muda, nikah tidak muda itu nggak masalah. Yang penting itu kesiapan diri kita. Kalau misalnya orang tua belum meridhoi, orang tua belum menyetujui, ya kita harus menahannya. Kalau nggak bisa menahannya gimana? Berpuasa gitu ya. Ada saran untuk berpuasa. Bahkan ada hadis ya itu ya. Kalau misalnya kita nggak kuat untuk menahan hawa nafsu dan kita belum siap untuk menikah, maka kita berpuasa. Nah, untuk menjaga hati gimana? Ya, teman-teman, sebenarnya hati itu kita sendiri yang mengelola gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu bucin gitu ya, kalau istilah zaman sekarang, ya jangan sampai kita follow akun-akun yang mengompori nikah muda. Benar. Jangan sampai kita follow akun-akun yang mengompori nikah muda, atau jangan sampai kita berada di lingkungan yang menggambar-gemborkan menikah. Bahkan mungkin lingkungan kita terus menanyakan, kok kamu belum nikah sih, dia aja udah nikah. Kok kamu belum ini sih punya calon sih, padahal itu teman-temanmu sudah menikah semuanya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau menjaga hati, yang pertama jangan follow akun-akun yang mengompori menikah. Yang kedua, kalau bisa, kalau misal lingkungan harus mendukung. Jadi kalau lingkungan mendukung, kita tidak akan terlalu memikirkan tentang hal itu, gitu ya. Terus yang ketiga, agar hati kita tetap terjaga, itu perbanyak aktivitas yang positif. Jangan terlalu memikirkan orang lain yang mungkin menikah muda. Itu menikah muda enak sih, bisa kemana-mana berdua, bisa ke sini, ke sana, udah ada pasangan halalnya, kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk menjaga hati kita, agar hati kita senantiasa tidak terlalu terkompori oleh ayo segera nikah kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang benar-benar sudah siap menikah, tidak bisa ditahan hawa nafsunya, sampaikan kepada orang tua. Nah, sampaikan bahwasanya sudah siap nikah, sudah ada calonnya, terus kemudian bilang ke orang tua kalau misalnya memang membiayai keluarga gitu ya, ya bilang saja nanti kalau
kalau menikah, bilang ke calonnya gitu ya, itu saya masih punya tanggungan keluarga, boleh nggak nanti mungkin setiap bulan ataupun setiap berapa bulan sekali itu mengirimi uang ke orang tua ataupun keluarga, ataupun membiayai adiknya itu boleh nggak? Itu dikomunikasikan ke calon. Kalau calonnya nggak boleh, ya mungkin kita cari calon lain, karena memang dari keluarga kita anak nomor satu, ya mau gimana lagi, kita masih membiayai adik-adik kita dan kita memang sudah pengen menikah. Nah, jadi itu jadikan syarat kepada calon kita nantinya, kayak gitu. Kalau memang benar-benar pengen dan sudah siap menikah. Tapi kalau nggak menikah, ya sudah tadi ya, menjaga hati dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas. Dan yang terpenting adalah berdoa agar kita senantiasa dikuatkan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena jodoh itu kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau misalnya jodohnya sudah datang sekarang, ya kita tidak bisa menolak kayak gitu. Meskipun orang tua tidak membolehkan, kalau memang jodohnya udah datang, nah terus kita berusaha menolak, ya itu nanti susah gitu. Jadi perlu komunikasi dengan orang tua gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada Baiklah. lagi? Ya, ada Ustazah ini dari Erna. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi ketika ada keluarga dari seseorang yang datang ke rumah untuk ta'aruf, namun kita masih ada hal ataupun target yang ingin dicapai. Sedangkan jika yang saya tahu bahwa menolak ta'aruf katanya tidak boleh begitu. Mohon tanggapannya Ustazah, syukron. Ya, Oke, silakan Ustazah terima Desi. kasih. Ya. Untuk pertanyaan itu, nah seharusnya kalau ada keluarga yang hendak mau ta'aruf itu kan pasti di awal kan mau komunikasi gitu ya. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya datang bersama keluarganya terus kemudian mau melamar atau mau ta'aruf gitu kan ya tidak mungkin. Pasti akan dikomunikasikan gitu ya. Aku mau bertamu, mau berniat baik ini. Kalau misalnya kita belum siap, masih ada hal yang harus diselesaikan, ya sampaikanlah kalau kita belum siap. Menyampaikan belum siap itu belum bukan artinya bukan menolak gitu ya, bukan berarti kita menolak ta'aruf, tapi karena memang kita belum siap, jadi sampaikan. Kalau misalnya kita siapnya tahun depan, sampaikan tahun depan, tapi bilang, jangan menunggu saya. Kalau misalnya ada yang lebih siap, silahkan. Kayak gitu. Jadi kita harus menolak secara halus, jangan sampai menyakitkan hati, karena itu nanti bahaya gitu ya. Kalau kita menolaknya tidak hati-hati, menyakitkan hati, bisa jadi menjadi dendam bagi orang yang kita sakiti tadi. Bahkan ada loh, ada cerita yang mungkin ditolak, dukun bertindak kayak gitu. Jadi nauzubillah kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menyampaikan ketidaksiapan kita. Sampaikan sejujurnya, jangan sampai kita langsung menolak, enggak, aku nggak mau sama dia, gitu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia udah bilang, aku sama keluarga mau ke rumahmu nih, mau berniat untuk melamarmu, untuk taruh sama kamu, boleh nggak? Nah, kalau biasanya kalau misalnya orang yang tahu itu taruh itu antar kedua calon dulu, belum sampai ke keluarga. Baru kalau calonnya sudah serak, sudah semuanya mau melanjutkan, itu baru ke keluarga. Karena apa? Takutnya nanti kalau sudah sama keluarga, kemudian tadi kita menolak secara halus ya ibaratnya, atau tidak siap tadi kita tolak. Nah itu keluarga juga akan menjadi sakit hati gitu. Saya pernah mengalami seperti itu gitu ya, ta'aruf pertama itu langsung keluarga saya tahu gitu ya bahwa orang ini mau berniat baik, tapi ternyata dia tidak jadi karena belum direstui orang tuanya kayak gitu. Nah itu jadi membuat keluarga saya kan gimana ya, bukan sakit hati ataupun bukan dendam sih, tapi kecewa gitu ya, menyayangkan saja gitu ya. Sudah datang ke rumah, sudah berniat baik, ternyata ditunggu jawabannya ternyata tidak jadi menikahi karena belum direstui orang tua. Nah ini perlu hati-hati juga, teman-teman harus tanya ridho ataupun restu orang tua itu sudah didapat atau belum. Kalau belum ya jangan seenaknya datang ke rumah calon, apalagi mungkin yang Iwan ya seenaknya datang ke rumah calon akhwat, padahal dia belum nikah orang tuanya gitu. Jadi Mbak, boleh ya kita menolak secara halus, sampaikan tolakan secara halus. Bilang aja, saya masih mau menyelesaikan kuliah, saya masih mau menyelesaikan pekerjaan, belum siap untuk menikah. Kalau misalnya tetap mau sama saya siapnya mungkin 2 tahun lagi. Tapi jangan sampai menunggu saya. Kalau misalnya ada yang sudah lebih siap, silahkan sama dia saja. Tapi nanti saya tidak, hati saya, apa ya, intinya kalau hati kan berbolak-balik. Kalau kita menggantungkan kepada seseorang atau menjanjikan ke seseorang, 2 tahun lagi kesini aja, nanti aku
sudah siap kok, nanti aku mau menikah sama kamu. Ya kalau misalnya hatinya tetap sama dia terus, tapi kalau misalnya hatinya berbalik sama orang lain, nah itu justru juga akan menyakitkan hati juga. Jadi boleh menolak seseorang yang mau ta'aruf dengan kita gitu boleh, asalkan dengan penolakan yang baik begitu. Baiklah, Mungkin itu. terima kasih atas jawabannya, Ustazah Desi. Sekarang saya manggilnya Ustazah ya, karena memang keilmuan Nggak seseorang itu usah, memang kita harus akui. Mbak aja nggak Baiklah apa-apa. Ustazah, untuk selanjutnya dari Lulu, ini izin bertanya bagaimana menyikapi pertanyaan dari warga yang sering menanyakan kapan nikah, dikarenakan adik sudah akan nikah dalam waktu dekat, sedangkan saya masih ta'aruf dan belum berhasil. Hati sudah berusaha ikhlas, namun ketika ada yang menyinggung tentang jomblo, serasa ikhlas ini berkurang. Bagaimana cara menguatkan mental saya? Pertanyaannya seperti itu, Ustazah. Silakan dijawab mungkin. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin banyak orang yang seperti itu ya, kapan nikah, kapan nikah. Apalagi yang belum ketemu jodohnya, hilal aja belum kelihatan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita harus tengok lagi niat kita. Sebenarnya niat kita menikah itu agar diakui oleh orang lain atau niat ibadah kayak gitu. Jadi yang pertama, kita luruskan niat bahwasanya menikah itu adalah sebuah ibadah, bukan hanya untuk diakui orang lain gitu. Jadi kalau misalnya mau menguatkan hati, kalau misalnya bisa kita untuk tidak menemui orang-orang yang sering bertanya itu, ya kita hindari saja orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kita malah mendekati. Atau kalau misalnya tidak bisa dihindari, setiap hari ketemu, kemudian tanya kapan nikah, bilang saja, doakan ya. Atau kalau dia tanya kapan nikah, kamu mau nyariin calonnya, atau Mbah mau nyariin calon buat saya, bolehlah kayak gitu dikenalkan. Nah itu nggak apa-apa, itu cara menjawab dengan tanpa nanti ada jawaban ulang dari pihak yang menanyakan. Jadi pasti nanti langsung diem gitu ya. Kalau misalnya kita jawab, emang mau nyariin calonnya kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat ditanyain seperti itu terus, lebih baik menghindari orang yang sering menanyakan itu. Atau minta doa saja. Ya doakan ya segera menyusul. Ya doakan ya segera bertemu jodoh saya gitu. Jadi nggak perlu kita iri kepada adik kita ataupun saudara terdekat kita yang mungkin sebentar lagi menikah padahal usianya di bawah kita sendiri. Jadi mental kita harus dikuatin dengan cara luruskan niat. Yang kedua hindari orang-orang yang mungkin sering bertanya seperti itu. Dan yang ketiga mungkin teman-teman bisa untuk memperbanyak majelis ilmu, memperbanyak silaturahim kepada orang-orang sembari kita menunggu ataupun menjemput jodoh kita gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan sembari kita menunggu jodoh. Jadi jangan sampai kita sakit hati ataupun kita tidak enak dengan orang-orang yang sering menanyakan kapan nikah gitu. Itu ya. Baiklah, untuk baik Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk teman-teman, saya ingatkan waktu sesi tanya jawab tinggal 10 menit lagi. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon untuk didiskusikan secara privat dengan Ustazah Desi. Nanti silakan dikunjungi Instagramnya. Setelah ini nanti akan di-share ya di grup WA. Dan untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dinda di Malang. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, apabila si Ikhwan tiba-tiba ragu saat menjelang proses khitbah, namun saat saya tanya beliau menjawab masih ingin berlanjut, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih Ustazah, mungkin bisa dijawab. Mbak, bisa diulangi nggak tadi? Nangis soalnya. Oh iya. Pertanyaannya bisa diulangi nggak? Oh iya Ustazah. Masya Allah ada dedeknya. Iya. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, apabila si Ikhwan tiba-tiba ragu saat menjelang proses khitbah, namun saat saya tanya, beliau menjawab masih ingin berlanjut. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Seperti itu, Ustazah. Oh iya. Jadi kalau misalnya masih ada keraguan teman-teman semuanya, itu nggak masalah disampaikan saja. Toh kalian belum sah gitu ya. Jadi kalau Ya. misalnya udah khitbah pun
silakan. Tidak masalah karena kita mungkin timbul ini ya, bukan dia deh kayaknya jodohku. Jadi kayak hati kita tuh memang benar-benar tiba-tiba nggak srek kayak gitu. Itu kita bisa sampaikan dengan jujur kayak gitu. Jangan sampai kita membohongi diri kita. Nggak masalah mau lanjut apa enggak, itu sebelum sah itu nggak masalah. Lebih baik gagal di prosesnya daripada gagal saat sudah sah kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya ragu-ragu tapi Iwannya masih mau berlanjut, ya beri waktu lagi. Tapi jangan sampai terlalu lama. Itu nanti akan membuat si ahwatnya kasihan menunggu. Apalagi misalnya kita ngasih waktu 3 tahun, 2 tahun. Yang lama itu nanti kan tadi seperti yang saya sampaikan, hati manusia itu kan berbolak-balik. Ya kalau hati kita lurus sama dia gitu ya, menunggu 2 tahun, 5 tahun siap. Tapi kalau di tengah perjalanan menemukan seseorang yang lebih sempurna, yang mungkin lebih baik, nah itu kan akan menyakitkan hati salah satu pihak. Gitu. Jadi sampaikan secara jujur, masih ragu nih, minta waktu lagi. Kita kasih waktu aja, seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi kalau misalnya masih ragu lagi, ya sudah, kita batalkan taruhnya, kita taruh dengan yang lain. Bilang ke dia, nanti misalnya kamu sudah yakin dengan saya, silahkan datang kembali. Itu pun kalau saya belum menikah dengan yang lain gitu. Jadi nggak enakan, nggak usah ibaratnya nggak usah malu gitu ya. Jadi laki-laki bukan dia saja, masih banyak yang lainnya gitu. Jadi sampaikan saja. Mungkin itu. Baiklah, ya terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah menunjukkan setengah 3 kurang 3 menit. Jadi pertanyaan yang terakhir, apakah setelah ini difasilitasi untuk proses ta'aruf? Nah ini mungkin pertanyaan untuk panitia ya. Jadi Iya, nanti betul. silakan diinformasikan panitia, misalkan ada fasilitas untuk proses ta'aruf antara si A dan si B, Masya Allah, semoga tetap diikhtiarkan. Dan mungkin terakhir, closing statement dari pemateri Ustazah Desi, kami persilakan. Oke, alhamdulillah gitu ya. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Silahkan diambil positifnya. Kalau ada yang tidak berkenan ataupun kurang baik ya silahkan jangan dicontoh gitu ya. Saya hanya sharing pengalaman dan juga sharing ilmu yang saya punya gitu ya. Semoga bisa menjadi amal jariah. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman harus bersabar untuk menunggu jodoh gitu ya. Menunggu bukan berarti berpangku tangan gitu ya, tapi tetap harus berusaha dan juga berdoa. Jangan sampai CV ataupun biodata ta'aruf hanya ditaruh di kamar saja, tapi sampaikan ke mediator ataupun ke perantaranya kalau memang sudah siap gitu. Namanya jodoh gitu ya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita tidak menjemput ya tidak akan ketemu gitu. Meskipun sudah ada namanya di Lauhul Mahfud gitu. Jadi teman-teman harus tetap berusaha, tetap berdoa. Kalau misalnya ta'aruf berkali-kali gagal ya harus bersabar juga karena memang itu bukan jodoh kita. Allah memberikan ujian ataupun cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya gitu ya. Jadi harus sabar untuk menunggu jodoh. Kalau sudah usianya mencukupi bahkan lebih, ya jangan ini ya pesimis ataupun malu gitu ya, nggak masalah. Jodoh setiap orang datangnya berbeda-beda. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustazah Desi yang sudah memberikan ilmunya di kajian pranikah pada siang hari ini. Semoga diberikan keberkahan ya untuk kita semua yang sedang menggali ilmu pada siang hari ini. Dan yang paling penting teman-teman, tadi yang disampaikan Ustazah Desi adalah bagaimana pentingnya kita mengetahui akan sesuatu, yaitu ilmu, baik itu kita ketika sudah menikah ataupun ketika kita belum menikah. Jadi, yang perlu dikhawatirkan terlebih dahulu itu sebelum kita bertemu dengan jodoh, itu yang pertama adalah kondisi spiritual dan juga keilmuan kita terlebih dahulu. Semoga saja apa yang kita persiapkan itu bukan hanya dari segi mencari solusi atas hawa nafsu ataupun hasrat keinginan kita tidak menjomblo lagi, akan tetapi bagaimana cara kita untuk lebih mengutamakan ilmu terlebih dahulu
bahkan sesudah menikah seperti itu. Baiklah, mungkin teman-teman mohon maaf ini saya ada gangguan jaringan juga di sini karena kondisinya sedang hujan. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Semoga setelah ini itu yang kita inginkan dalam hal ini